Oke, ini ya. Nabda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas asilah seputar ilmu lughah ya. Firqaula syubalu gharbiyah. Ya, tamam. Di sini kalian tuh kalau jawab soal punya waktu 2 jam kok, zaman saatani. Jadi kalian coba nulis semua jawaban dari nomor pertama sampai terakhir ini masih dalam waktu 2 jam atau kalian butuh lebih gitu. Jadi harus paling enggak di bawah 20, di bawah 2 jam gitu ya. Biasanya 1,5 jam itu udah boleh ngumpulin. Ya. Tapi kalau 1 jam ke bawah belum boleh ngumpulin. Tapi kadang tergantung murabitnya juga sih. Dan di sini al-i'tibar fi waraqata ini ada rojah al-udma mi'ah darajah. Nanti kalau kita jawab semuanya dapat 100 ya. Contohnya nih kita nih soal awal doi mustalahan ilmiah likulli mimma ya'ti. Kalau kita jawab semuanya dapat 20 darajah gitu. Nanti kalau kita jawab soal sani ihtar aljaba as-sahihah ihtari aljaba as-sahihah mimma bainal qausaini. Nah, ini kalau kita jawab semuanya dapat 40. Berarti udah 60 ya natijahnya. 60 itu batas qobla mangkul ya. Kalau ke 70 bisa jayid, 70 80 jayid 80 90 masih jajidan si 90 ke atas baru mumtaz. Langsung au kata amal ibarah al-atiyah. Dan sini 40 juga darajahnya. Jadi 40 40 20 ya. Memang biasanya dokter rehab, dokter Ummu Ahmad itu soalnya banyak banget. Zah, tadi yang kalau makbul dari nilai berapa, Zah? 50 60 ya kayaknya. Waktu makbul, Zah. Terus 60 70. Jadi kayak 50 ke bawah itu dia remedi. Oh, 50 ke bawah berarti ya, Zah? Bahasanya bukan mangkul, berarti makbul deh. 50 ke 60 makbul, 50 ke bawah itu mangkul itu remedi gitu ya. Jayid 60 sampai 70, Zah? Kayaknya jayid 70 ke atas deh. 70 ke sebenarnya nggak hafal sih, tapi kira-kira segitu. Saya ingat Ana, pokoknya kalau mumtaz ya 95 gitu-gitu mumtaz. Ya, syukran, Zah. Kayaknya sih, pokoknya 50 ke bawah itu dia remedi. Berarti rentangan 50 ke 100 itu dibagi jadi makbul, jayid, jayidan, mumtaz. Oke, 70 kayaknya masih jayid deh. Berarti di atasnya itu baru jayidan. Oke, tamam. Jadi di sini kita sebutin mustalahnya, mustalah ilmi. Yang pertama, aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an agrodihim. Ini semuanya tahu ya. Ini disebut dengan mustalah apa? Sawut ya, yang yu'abbiru biha kullu qaumin an agrodihim. Disebut dengan lughah. Disebut dengan lughah ya. Ini lughah kita bilang dia takrifnya siapa? Ibnu Jinni. Ibnu Jinni ya. Ibnu Jinni. Kemudian yang kedua al-alaqah bainal janib al-lafzi wa janib ad-dalalah. Namanya alaqah apa? Namanya alaqah apa? Alaqah bainal janibil lafzi wa janib ad-dalalah. Ada yang dapat jawabannya? Belum dapat, Ustazah. Jadi biasanya kita harus tahu sih asilah ini cocoknya dengan muqarrar yang mana gitu. Ini muqarrar banin atau banat. Kemudian ini asilahnya kan punya banat ini. Biasanya alaqah baina janib lafzi sama jamid dalalah ya bisa dibilang alaqah dalaliyah sih. Cuma nanti kita harus lihat ke muqarrar ya. Ada yang dapat nggak di muqarrar ini? Dilalah sama makna beda ya Ustaz? Jadi kalau makna itu disebutnya madlul. Kalau lafaz itu dal. Bainahuma dalalah. Jadi kalau dalalah sama makna sama enggak? Makna itu madlulnya, madlul. Makomnya dia di madlul.
lafadz sama dalalah itu alakohnya di ada yang dapat jawabannya dari muqarrar ini? Surah Adz-Dzihniyah, Ustazah. Asurah? Adz-Dzihniyah. Oh ya, ada di halaman berapa? Jadi lihat yang di mana tadi? Di Khulasoh juga ada, Zah. Oh, iya, berarti langsung pakai hulasoh aja ya? Atau dikirimkan semua khulasohnya ke grup ya, Zah? Iya, iya, sip, 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 sip. Al-alaqah baina janib lafadz, jadi kayak apa sih kaitan antara si aspek lafadz dengan aspek dalalah. Dalalah itu dia alaqah baina dal wa maddul. Dal itu lafadz atau ghair lafadz ya bisa. Terus kemudian maddul itu makna. Bainahuma dalalah. Ya. Jadi dia tadi surah Dzihniyah ya. Oke. Oke, kemudian yang nomor 3, ilmun hadisun maknahu nadhariyatul isyarah war rumuz wa yatanawal jami'an nudum al isyariyah insaniyah au ghairi insaniyah sautiyah au ghairi sautiyah. Oke, disebut dengan ilmu apa itu? Ilmu yang dia itu isinya teori tentang isyarah sama rumus, dan di dalamnya ada semua nudum isyariyah, insaniyah dan ghairi insaniyah. Jadi penyampaian makna ya. Sautiyah atau ghairi sautiyah disebut dengan ilmu apa? Semiotik. Simetika, Ustazah. Oke, semiotik teman. Mungkin kalau bisa sebutin sekalian halaman di muqarrarnya gitu. Ya, Zah. Atau kalian dapat dari Hulasa juga. Halaman di muqarrarnya halaman berapa? Ada juga baru dapat muqarrar dari kalian semalam kan? Ini nggak dicatat tadi halaman berapa. Kayaknya di awal-awal itu bahas ilmu. Ratus lima, Ustazah. Udah ratusan ya? 105. Iya, Zah. Susah di sini jaringan Ili agak susah, jadi lambat ngirim itunya, Zah, khulasohnya, Zah, afwan. Oh ya teman. Ini dia ilmun hadis, mana nadriyatul isyarah wa rumus, wa ismu mustaq min kalimati Yunan qadimah wa hiya semion, wa ma'naha isyarah. Semin mana isyarah, kalian bisa lihat di ilmu logo halaman 105. Kita bacanya aja belum sampai sini ya. Kemudian at-tariqatul lati yu'aliju bihal bahis madah ilmiah, madah tahu al ilmiah. Oke, metode yang untuk mengolah data atau materi bahan ilmunya disebut dengan apa? At-tariqah allati yu'aliju bihal bahis madah tahu al ilmiah. Al-manhajul ilmi, Ustazah. Al-ilmi. Manhaj ilmi gitu aja ya. Udah di halaman berapa Di khulasohnya ada, Zah. Udah sampai khulasohnya di grup kita, Zah. Oh, hulasoh. Ya udah. Ini kan 200-an halaman kan, jadi mungkin di hulasoh aja ya langsung. Nanti bisa di-share di grup biar teman-teman yang lain bisa baca yang belum punya hulasoh ya. Oke, Udah, Zah, kemudian udah sampai. yang kelima, ilmun yahtamu bidirasati nusus al-qadimah min haisul qaidah wa ma'anil mufradat wa yastamilu ahyanan muradifan ilmi lughah. Oke, ini semalam baru kita baca ini. Ilmu yang mempelajari tentang nusus qadimah. Teks-teks kuno, gimana kaidahnya, ya, dan ma'anil mufradat, mana mufradatnya, wastamil ahyanan, dan kadang juga membahas, dan kadang juga digunakan sebagai sinonimnya ilmu lughah. Disebut dengan Fiqhul lughah, Ustazah. fiqhul lughah. Ilmu filologi. Kemarin kita bahasnya itu di halaman berapa ya? Tunggu. 120, Ustazah.
Oke, ini ya. Jadi dalam filologi itu ada dirasatul hayya al-aqliyah min jawani bihal mutalifah, ada tarikh, ada hadar, ada lugu, ada din, ada adab, ada akidah. Dan filologi juga di sini dia membahas tentang ini. Wamin hadha tarif yatabayana filologi ya la yuradif tamaman ilma lughah wa khosatan indama nura'i syumul dirasa al-adabiyah fin nusus al-qadimah. Ya, jadi wa in kana kullu minhuma yahdifu al-istiqah ya'malu fi. Jadi di sini la yuradif tamaman tapi kadang ya. Kata-kata kadangnya itu kan yuradif ahyanan berarti la yuradif ahyanan ukhra kan. Kalau misalkan fikul lughah dia lebih membahasnya ke apa? Fawarik lughawiyah. Tapi di sini min hadayat tadi ana fi lughah inama yuradif ilma lughah bimafhumil arabi allati sabaqat al isyarah ilaih. Ini maksudnya jadi lebih ke fawarik lughawiyahnya ya. Ya terutama pada dalika sini fikra tasbih bain hadil istilah lainnya. Jadi memang di awal itu kita diantarkannya kayak keduanya tuh kayak seakan gini. Ketika ada dua lafadz di satu tempat dia jadi ada perbedaan. Tapi ketika kita jadi kayak ida iftaroko ittahada wa ida ittahada iftaroko gitu. Jadi ketika dua istilah itu dia bersanding itu akan berbeda. Tapi ketika disebut salah satunya dan satunya nggak disebut, misalkan disebutnya di tempat lain, gitu, di sofah lain, di pembahasan lain, itu jadi sama. Gitu. Jadi kadang emang mustalah seperti itu. Nah karena ini kita sandingkan di pembahasan ilmu lughah, fikul lughah, ilmu lughah, filologi, barulah kita bedakan. Tapi memang filologi sih yang bahas tentang dirasah. Zah, min fadlikum Zah sama. Iya. Di khulasah kita itu kali jawabannya Zah, maksudnya tuh memang lafaznya itu kali gitu Zah. Tepat yang ilmu filologi itu Zah. Di khulasah halaman 21 Zah. Oke. Ya, Khulasahnya memang udah filologi memang. Ya, apa kita baca ulasanya dulu ya baru jawab ya? Atau kita cocokkan jawabannya ke khulasah gitu Zah. Iya. Biar mudah. Udah ulasah aja ya. Oke, jadi memang kalau filologi itu dia dirasa nusus ya, maka biasanya tahqiq mahtutot seperti itu. Kalau ilmu lughah dan fikul lughah, ya fikul lughah lebih ke fawarik lughawiyah dan itu baina wad'i wal istiqmal. Dan isi pembahasannya tentang hosais lughah arabiyah, nasy'ah lughah arabiyah. Yang kita bahas di sana tuh kayak dari bangsa Smith sampai jadi bahasa Arab sekarang. Bahasa yang udah punah sama yang masih ada. Oke, filologi ya. Kemudian nomor 6 ya sekarang ya. Huwa dzalikal manhaj alladzi yaqumu bi dirasati dhawahir as-sautiyah wa sarfiyah wa nahwiyah wal mu'jamiyah. Nah, sekarang manhaj yang digunakan untuk mempelajari fenomena-fenomena atau apa-apa yang ada di pembahasan sautiyah, sarfiyah, nahwiyah, mu'jamiyah fil lughat al-muntamiyah ila fasilatin wahidatin bihadfil wusul ila usuliha al-mushtarakah wal hadfu minhu maudu'i. Oke, berarti ilmu apa sih yang membahas tentang semua pembahasan dari semua aspek bahasa ya, dari suara, dari bentuk ya, morfemnya gitu, sorfiahnya, kemudian nahwiyahnya, sintaksisnya gitu ya, dan mu'jamiyahnya, leksikologinya, rumpun istiqoh kata gitu-gitu ya. Dan ada satu kita membahas tentang bahasa ini tuh termasuk rumpun dari akar bahasa yang mana gitu. Misalkan bahasa Melayu itu masih ada nyambungnya sama bahasa Sanskerta dan sebagainya gitu ya. Dan di sini ilmu yang untuk menjelaskan tentang usul lughah al-mushtarakah ya, lughah yang awalnya dari satu rumpun gitu.
wal hadfu minhu maudu'i. Oke. Ilmu apa ini? Manhajul muqaran. Oh, manhaj deh ya, bukan ilmu ya. Oke, disebut dengan manhaj muqarin karena kita di sini membandingkan satu lugo dengan lugo yang lain. Ya, corona kan di sini membandingkan satu dengan yang lain. Sampai kita tahu dari mana lugo ini berasal. Iya, Zah. Ada di Khulaso juga atau Khulaso. ada di Muqarrar yang ini? Khulaso, Zah. Di Biasanya Khulaso kalau halaman ada di Khulaso. 32. Khulaso halaman 32. Oke. Khulasonya udah ada di grup, Zah. Oh, Khulaso udah dari grup. Coba kita lihat ya Khulaso yang di grup. Oke, di sini ilmu logo ya. Halaman 32, Zah. Oke, di sini jadi kita punya pembahasan tentang manhaj wasfi, tarhi, dan muqarin. Apa yang dilakukan di manhaj wasfi? Yang dilakukan di manhaj wasfi di sini ibarat an wasfil waqi. Ya, jadi mendeskripsikan apa yang adanya, apa adanya yang nyatanya dari suatu bahasa. Al-waqi al-lugawi al-mujud bil fi'il wasfan dakikon. Jadi namanya juga wasfi kan deskriptif dia. Tapi kalau tarihi di sini kita lihat apa? Ya drusul lugah min jami'i jawani biha dirasa tatabbu'iyah lil wuquf ala tatawur. Jadi di sini kita lihat sejarahnya, historikalnya. Tatabbu itu step by step semuanya dipelajari gitu ya. Dan bagaimana tatawur perkembangannya bahasa itu. Nah, kalau manhaj muqarin di sini baru dia dirasa tawahir, semuanya dipelajari fenomena dari saut, sorof, nahwu, hujam. Nah, kemudian itu dipelajari untuk apa? Untuk melihat perbedaan atau membandingkan satu bahasa dengan bahasa lain. Oke, itu ya, teman. Iya, enak belajar dari ini aja ya. Dari khulasohnya. Tamam, sekarang kita lanjut ke asgor wahdah sautiyah laha atharun fidalalah. Oke, apa itu? Bagian terkecil dari suara dan itu sangat mempengaruhi makna. Funim. Fonem. Oke, fonem gitu ya. Bisa ditemukan di khulaso halaman berapa? Di halaman Udah bahas saut-saut. Ya, pokoknya fonem ya. Sebenarnya di Muqarrar juga ada. 3, Zah. Halaman berapa? 23. Oke, di sini halaman 23 Mustawat Tahlil Sauti wa Ilmu Sautiyah. Oke, kita lihat fonemnya. Nah, di sini. Waqat Antrikal kudama atlaqo al kudama ala mislitil kal aswad ya. Al mawdu'iyah au al mukawanah nidhamil lughah mustalah harf. Awil huruf al usul ala hinin yutlaqu alaiha al mudassir mustalah fonemat wahiduha fonem ay wahda sautiyah wa hum yu'arifuna bi annahu asghar wahda sautiyah data atarin fidalalah. Jadi itu bagian terkecil dari komponen suara tapi itu mempengaruhi perubahan makna nanti. Annaha idza halas mahalla ghairaha matiha disiyaq sauti tagayyurat adalah wa talafal makna. Contohnya kayak bahasa Indonesia ada, kalau bahasa Indonesia contohnya kayak didik sama duduk gitu ya. Dia terkecil itu cuma beda huruf, beda vokalnya, tapi dia beda arti jadinya. Fonem ini juga dia mustalah dari barat ya sebenarnya. Kan kalau di bahasa kita, di bahasa Arab, nah sorof ya, sorof perubahan dari madi ke mudhari ya kan ziyadah fil mabni, ziyadah fil makna.
ziyadah fil bina, ziyadah fil makna gitu. Dari kita di sorof itu kan kita punya dari madi ke mudhari, dari mudhari ke masdar, dari masdar misalnya fi'il, fa'il, terus habis itu maf'ul, terus disamakan ism zaman. Nah itu berubah sedikit kata aja, berubah harokat aja malahan. Dia udah beda ya kan. Jadi itu komponen terkecil yang bisa merubah makna. Oke. Jadi fonemat itu dia dari bahasa asing ya, fonem gitu. Itu ya, jadi itu pembahasan saut. Kemudian yang ke-8 alaqatul bina al-kulli linnas bi ayyi juz'in min ajza'ihi wa biduruf al-kharijiyah al-muhitah bihi. Nah, di sini adalah alaqah dari bina kullin nas, kan ada teks ya, dan di teks itu dia punya kul ya secara keseluruhan, dan di dalamnya pasti ada juz'un dari suatu nas, dan itu alaqah nas tadi, teks tadi ke apa? Duruf kharijiyah, ke aspek luar dari nas itu, al-muhitah bihi. Nah itu disebut apa alaqahnya? Alaqah antara teks dengan sisi luar, dunia luarnya dari teks itu. Disebut dengan alaqah apa? Ada yang menemukan? Alaqah antara teks dengan dunia luar. Mungkin bisa alaqah ijtimaiyah atau apa, tapi Ana nggak lihat teksnya dalam buku nih. Karena itu alaqah antara teks dengan hal yang di luar teks itu gitu. Duruf kharijiyahnya. Contohnya kita punya teks nih, tapi teks itu kan bisa punya siyak, lihak, dan sibak. Nah semuanya itu udah termasuk duruf kharijiyah kalau kita ngelihat gimana muqtadal halnya. Nah, ini udah hulasah ya. Ada yang menemukan, ini madhab-madhab lughah tadi yang muhakkah, taklid. Nggak nemu tadi yang di sini, yang alaqah tadi. Yang lagi bahas alaqah. Ini udah ilmu lughah, semiotik. Makanya di sini bahasanya kan semiotik, morfem, sintaksis. Itu semuanya udah takrif ya, dari barat, dari bahasa asing. Ini ilmu lughah, ilmu lisan, ilmu lughah, fiqhul lughah, filologi, ulum ukhra ya, ilmu ijtima, kemudian mustawa tahlil sauti, kemudian mustawa tahlil surfi, wa ilmu kunyah wal morfologiyah, takrifnya morfem, mustawa nahwi, tarkibi, kemudian ilmu tarkib. Ini udah madrasah-madrasah ya, wasfiyah, tashkiliyah, madhab-madhab ini, madrasah tahwiliyah. Ini udah indal hunud, indal yunan, indal roman, indal arab. Di mana ya alaqah-alaqahnya ya. Mungkin nggak ada di ulasan tapi ada di buku mungkin. Di sini ulasannya juga sekalian udah ada asilahnya ya. Iya, Zah. Mungkin kita skip aja dulu ya, sampai ketemu teksnya di Muqarrar. Kemudian ilmu yara'ana fi us'i ayatil lughah minal lughat antun tijadal al-adat allani allati taruddu bil fi'li fil lughah. Jadi ilmu yang di situ membahas memberikan atau bakal mempunyai banyak jumlah yang lanihai di sini yang jumlahnya itu tidak terbatas gitu ya.
Alati tarudu bil fi'il fil lughah. Dan dia termasuk suatu bahasa. Nah, itu disebut ilmu apa? Ilmu lughah at-tulidi Zah. Ilmu lughah At-tulidi. Apa ya bacanya? At-taulidi Zah. Halaman halaman berapa kau diulas? bentar Zah, halaman nggak dicatat tadi. Ada di Khulasah Zah. Ya soalnya tadi Oh ini atau lidi ilmun at-taulidi. yaro an nabi imkan. Jadi biusi atau biimkan sama ya. Jadi mungkin banget ayat lughah minal lughah antun tijadal ikal adat alaniha minal jumal tarudu bil fi'il lughah ala tarudu bi fi'il lughah. Jadi ilmu lughah atau lidi kan taulid kan walada yalidu itu kan melahirkan maksudnya apa? Menghasilkan banyak gitu ya. Antun tijadal ikal adat alaniha. Jadi memang bahasa itu ya. Jadi mungkin banget suatu bahasa dari beberapa bahasa di dunia ini itu untuk menghasilkan kata-kata baru gitu. Karena emang lughah itu kan dinamis kan. Iya, Zah. Dan pembahasannya luas ya. Jadi pokoknya nggak bakal berhenti ya sampai manusia itu masih hidup gitu. Sampai manusia juga nggak ada, barulah nggak ada bahasa. Ilmu lughah atau lidi ya, kalian bisa buka di halaman 28. Mam. Berarti Zah ilmu lughah atau Kemudian Zah, ya, ilmu lughah atau lidi itu ilmu lughah yang dari lughah-lughah itu bisa menghasilkan banyak mufradat baru gitu Zah. iya dia bisa menghasilkan ya hal-hal yang nggak terbatas lah dari jumal. Dia selain itu ada ilmu lughah tahwili, ada udah itu aja ya. Itu sebenarnya dari madrasah tahwiliyah ya. Ini punya Chomsky. Oke, kemudian Ayyub bin al-Bahis ibarat tahu al-ilmiyah ala qawaid qasirah wallati tagni anil maqalat at-tiwal. Jadi di sini Bahis itu membuat ibarah ilmiah ya dengan kaidah ya, dengan qawaid qasirah dan tidak perlu panjang lebar, tidak perlu maqalat tiwal. Nah, itu disebut dengan apa istilahnya? Al-iqtisad. Iktisad. Ya, itu Halaman simple ya, maksudnya singkat. halaman 33 Zah. Jadi di sini ada manhajul bahas fi kuliah juga ya. Per 4 Zah. Oke. Oh, kirain iktisor, ternyata iktisad. Al-iktisad ya. Kan iktisad itu ekonomis. Maksudnya ekonomis itu berarti dia nggak perlu nulis panjang lebar. Tapi dia nulisnya dengan ibarahnya ilmiah, tapi yang qasiroh aja. Qawaidnya qasir. Iktisad. Nah. Kemudian ihtari al-ijabah as-sahihah mimma baina qausaini. Yang pertama, yastadimun nas nidhaman minas sofir yatafahamuna antorikihi wa yatabadaluna al-hadis bi. Jadi di sini orang-orang itu memahami satu sama lain, maksudnya bahasanya pakai bahasa isyarat tapi pakai sofir, pakai siulan ya. Abrul masafat al-baidah, ya mungkin kalau zaman sekarang itu kayak apa yang di pramuka itu pakai peluit itu kan, Morse. Ya kan? Wa yahillu mahalal kalimat wal jumal, dan sofirnya itu punya makna mengantarkan makna kalimat atau jumal, susunan kata atau kata aja gitu. Itu disebut dengan apa? Juzur komar, juzur kanari, juzur Hawaii. Ini tempatnya ya? Juzur kanari. Juzur kanari. Apa ya maksudnya ini? Di halaman berapa kau di Hulaso?
Di awal-awal Zah, ini juga lagi cari. Dia yang apa? Lughah wal kalam, wasail ittisal gitu kan ya. Iya Zah, di awal-awal Khulasah. Oh, Ada yang pakai di rums. Kalau di Muqarrar halaman 17 ya. halaman 5 Iya, di Zah. bukan aja. Pokoknya di halaman 5. Halaman 5. Yang itu Zah di atas Zah. Enggak itu Zah, agak ke atas Zah. Agak ke atas Zah. Balik ke atas Zah. Ah, iya Zah. Itu Zah. Itu Zah, jazirah tastakhdim nizaman min as-safir ini. Jadi orang-orang dalam sana itu dia pakai bahasanya Sofir. Coba kita lihat ya, itu di daerah mana sih Jazur Kanari? Daerah mana ya? Oh ini nih, Canary Island ya. Oh di daerah Spanyol. Jadi mereka itu orang-orangnya menggunakan bahasa Siulan. Mungkin kalau mau tahu contohnya bisa nyari di daerah Spanyol ya pokoknya ya, Jazur Kanari. Canary Island. Ini pengen lihat lugohnya tuh, lugoh apa? Masa dia sampai sekarang sih? Lugoh Rosmiyah Isbania kok. Ya mungkin zaman dulunya bagaimana ya. Ini lugoh Rosmiyahnya dia Isbania. Oke, tamam. Di situ ya Jazur Kanari, daerah Spanyol pokoknya. Oke. Kemudian, jadi jawabannya Jazur Kanari. Yang nomor 2, lanaka dunajid judurun lil manhaj titik-titik fiturasi kulli minal hunut wal ikrik. Jadi hampir-hampir kita nggak nemu akar dari metode apa itu tarihi atau mi'yari atau muqarrin di turasnya di buku-buku kunonya orang-orang Hind dan juga Igrik Yunani. Oke, jawabannya apa? Muqarrin. Tarihi Zah. Ayo, tarihi atau muqarrin. Nah, Jadi lihat ini di pasti orang yang udah meneliti kalau di bukunya orang Hunut dan Igrik itu mereka tidak menemukan apa gitu. Ini pasti bagian manhaj-manhaj. Ya Zah, halaman berapa tadi itu? Ada nggak di sini? Kalian nemunya di halaman berapa? Kalau secara tepatnya kayak lafaznya tadi tuh nggak ada Zah. Tapi kayak Terus? Ili itu tadi mikirnya dia kan tadi yang manhaj ini halaman 32 ya Zah. Terus Ili mikirnya kenapa nggak muqarrin? Karena yang di muqarrin tuh kayak ngebahas perbandingannya tuh perbandingan sautiyah, sorfiyah, nahwiyah gitu Zah. Jadi kalau ngelihat ke kutubut turas yang hunut tuh tadi jamak hin ya Zah. Jadi kalau nengok ke sana terus yang dicari Igrik itu artinya Yunan, kalau ngeliat ke sana berarti ini ke tarihi gitu, pikir Yeli gitu Zah. Karena yang Muqarran tadi itu ngebahas sautiyah, nahwiyah, sorfiyah kayak gitu. Pilihannya tadi mi'yari juga enggak deh kayaknya. Itu pakai hasil penelitian, kita harus nyari teks. Kayak teks itu yang ngomongin kayak setelah menelaah, ini kayaknya ini loh yang dari Lugawiyah Indal Hunut, Indal Igrik gitu. Itu kan ada Yunan, Indal Yunan itu kan ada babnya sendiri kan. Nah pas baca itu, nanti pasti ada ulasannya di bawah. Kayak di buku-buku mereka itu dari Lugawiyahnya itu ada nggak sih pembahasan yang pakai mi'yari, yang pakai muqarrin gitu. Coba ya tadi kalau yang di sini Indal Arab, coba ya kalau Indal Ruman, Indal Yunan, 34 bukan Zah? Indal Yunan 34. Iya, tapi bentuknya soal saya. Di 34. Siap. Yang alil itu Zah. Linkarin najid juduran di mana muqarrin fitrasina ini. Jadi ini kasih sebab kenapa kita hampir nggak menemukan
metode mukorin gitu ya, fituros. Fakul minhum yahtam bilugoti fakot gitu. Jadi jawabannya mukorin kenapa? Mereka orang-orang Hin, orang-orang Igrik itu mereka nggak ini melakukan mukoronah baina luguh mereka ke luguh lain gitu ya. Karena mereka cuma ya tambil lugoti fakot, mereka cuma memperhatikan bahasa mereka aja. Ya tabiruha as-surah al-misli allati la tudaniha surah wala yaliqu biha antu doa ma'a ghairiha fi mawqifil muazzin wal corona. Jadi kalau udah menelaah turas-turas mereka, kita hampir nggak menemukan adanya manhaj muqarrir. Kayak mereka fokus ke bahasa mereka aja gitu maksudnya. Ya tolong. Berarti di sini tuh kayak mana tadi soalnya? Jadi tadi di sini itu lanakadu najid juduran bil manhaj al muqarrin ya fitrasi kulli minal hunut wal ikrik. Ya, Zah. Dan yang ketiga, tatalifu lugatul hayawanat an lugatil kalam indal bashar min haisu titik-titik. Jadi perbedaan bahasa hayawanat lugatul hayawanat dengan lugatul kalamnya bashar manusia itu min haisu apanya? Yang pertama wadifah, yang kedua bunyah, makoti wal isyarat sama wadifah wal bunyah. Oke, kira-kira apa? Al-wadhifah wal binyah. Bunyi. Al-wadifah wal bunyah. Jadi beda ya bahasa kita dengan bahasa hayawanat itu dari segi wadifah, dari segi penggunaannya gitu ya. Dan juga bunyah bentuknya juga beda banget. Oke, kemudian yang Wadhifah keempat, tuh, Zah, wadhifah tuh apanya, Zah? penggunaan atau tugasnya bahasa itu digunakan jadi apa gitu. Fungsi-fungsi, Iya, Zah. Kalau binyah, Zah? bentuk kayak sorof gitu. Dari kata bina usorf. Jadi kalau bunyah kan di bahasa ilmu lughah yang biasanya kita bilangnya kayak morfem gitu-gitu, morfologi itu. Nah kalau di bahasa Arab itu sorofnya gitu maksudnya. Kan sorof kan kita bahas bentuknya masdar itu ada apa aja. Oh kalau sulasi gini, guru sulasi gini, fa'il itu gini, sifat musyabah ismil fa'il itu gini. Itu bunyah bentuknya. Formatnya bahasa. Kemudian yang keempat ada Sibawe As-Suyuti Ibnu Jini titik huwal alim al-lugawi al-qadim alladzi qala bi adami jadwa al-bahas fi maudu'i nasy'atil lughah al-insaniyah al-ula. Nah, siapakah ulama yang berkata gitu, yang berpendapat bahwa kita tuh nggak penting bahas nasy'atul lughah insaniyah al-ula. Kita nggak bisa gitu loh mencari-cari bahasa itu pertama kali ada itu gimana. Ini tuh pas di bab pembahasan bahasa itu dari taklid atau muhakkah, ya madhab-madhab itu loh. Atau dari alama adamal asma kullaha, mana ya madhab-madhab itu, madhab nasy'atul lughah al-insaniyah al-ula. Nah, ada ulama siapa sih yang bilang kalau itu nggak penting gitu misalkan? Kalian nemu nggak di Muqarrar? Nasy'atul lughah al-insaniyah al-ula, siapa ulama yang mengatakan itu nggak usah dibahas gitu loh. Karena waktu di akhir kayak karena madhabnya terlalu banyak dan ada yang milih ke muhakka, ada yang milih ke taklid, ada yang milih ke al-wahyu atau ilham gitu-gitu ya. Mana ya? Udah sampai sini. Jadi yang di Hulasa dikit ya bahas yang nasy'atul lughahnya. Dikit ya. Kayaknya ada di sebelum sini juga. Nah, di sini nadoreh-nadorehnya nih. Ada yang muhakka wa taklid, ada goriza, karena manusia punya naluri gitu. Ada yang istilah wal muwata'ah ini ulama sepakat untuk membuat bahasa. Akhirnya bahasa itu ada gitu. Terus ini juga ini nasy'at, ini mulai dari sini ya, mulai dari halaman 9 yang bahas nasy'atul lughah al-insaniyah al-ula di sini. Cuma ulamanya siapa nih yang mengatakan itu nggak penting. Jadi madhab yang pertama kan istilah wal muwata'ah. Terus dan di sini yang mendukung madhab ini adalah Adam Smith, Stewart gitu ya, sama Wright. Terus muhakka wa taklid. Nah, siapa aja yang mendukung? Al-Falasifah fil Usul Al-Qadimah, Ibnu Jini, kemudian ini ya, Dongki, Ahmad Faris, George
Kemudian ini adalah ini rotnya, kayak apa hujah mereka mendukung madhab ini dan apa bantahannya dari hujah mereka itu tadi. Kemudian siapa ya ulama yang mengatakan itu tidak perlu dibahas? Mungkin kita bisa lihat di Muqarrar sih. Yang di sini nggak nyebut ya. Mana di sini Nasyatul Insaniyah al-Ula ada di halaman 48. Nah, di sini siapa ya? Fafi al-Muzhar li Suyuti qala fi raf'il hajib was-sahih indi annahu la faidata li hadhil mas'alah. Oke, berarti jawabannya As-Suyuti ya. Di sini kita bisa lihat di halaman 49. Kalau Imam Suyuti mengatakan dalam kitabnya Al-Muzhar, kitab ini qala fi raf'il hajib. As-sahih indi annahu la faidata li hadhil mas'alah. Jadi enggak ada manfaatnya gitu kita bahas ini. Wa huwa masahu Ibnu Al-Anbari wa ghairu dalika kila dzakarha fil usul futur. Jadi jawabannya Imam As-Suyuti, Zah. Iya. Karena satu logo di sini dikatakan apa? Logo yang sani al-ula di sini majhul, tidak diketahui gitu loh. Gimana sih bahasa pertama kali ada dan Imam Suyuti mengatakan la faidata li hadhil mas'alah gitu. Kayak itu ya. Jadi jawabannya Imam Suyuti. Di halaman berapa tadi? Itu ya pokoknya nasyatul logo yang sani al-ula. Nah, kemudian yang kelima, al-lughah hiya ta'bir anil afkar biwasitatil aswat al-kalamiyah al-mu'talifah fi kalimat qailul ibarah as-sabiqah wa Ibnu Jinni, Henry Sweet atau Edward Sabir. Oke, siapa yang mengatakan perkataan ini? Bahasa adalah takbir atau kita mengibaratkan dari makna yang ada di otak, yang ada di pikiran kita dengan wasilah atau perantara suara kalamiyah al-mutalafaf fi kalimat. Yang itu dari susunan kata-kata. Siapa yang mengatakan? Ibnu Jinni, Henry atau itu kayaknya barat tuh. Henry Sweet. Siapa? Henry Sweet. Oke, itu ya. Edward ini ya? Oh, Henry Sweet. Di halaman Henry berapa? Di Hulasah atau buku? Hulasah. Hulasah. Hulasah halaman berapa? Koil-koilnya ini. Nemu nggak di halaman berapa hulasanya? Al-lughah wal fard. Duh, ini kalau bisa search gampang langsung ketemu. Ini desisir, ini yes person. Henry, nah ini ya halaman 6 ya. Ta'bir anil afkar biwasitatil aswat al-kalamiyah al-mu'talifah fi kalimat. Halaman 6 itu al-lughah indah Henry Sweet. Oke, tamam. Nah, kalau Ibnu Jinni kan aswatun yabiru biha kula qaumin an agratihim kullu qaumin. Terus tadi yang ketiga namanya siapa? Edward. Nah, Edward mengatakan lughah itu apa? Barangkali nanti kalian dapat soalnya yang lain kan. Edward itu mengatakan, gak ada ya? Ferdinand de Saussure. Ada di bawahnya, Zah. Di bawah. Setelah Henry Sweet. Oh ini ya, ketutupan cap ini. Iya. Wasilah insaniyah khalisah li tafsilil afkar. Sebenarnya mirip-mirip sih, li tafsilil afkar wal infialat wa raqbah. Jadi bukan cuma menyampaikan afkar aja, tapi juga perasaan ya, infialat, raqbat, apa yang hendak dilakukan gitu. Antarikin itu minar rumus. Atas dulu bitarikoh irodiyah. Jadi bukan yang bila irodiyah ya kan, bila irodiyah itu kayak kita suara waktu ngorok atau suara apa gitu ya. Itu kan bila irodiyah. Min asyari nadariyat allati qaddamaha al-gharb fi dirasatil makna. Oke. Ma dhahaba ilahi ashabul madrasah, apa nih? Taulidiyah, bunyawiyah atau tahwiliyah. Nadariyah yang teori yang paling terkenal
yang itu tuh teorinya itu dari barat ya, tentang dirasa makna. Ini tuh diaplikasikan oleh mazhab apa nih? Ada tahwiliyah, taulidiyah, binyawiyah. Oke, kita lihat di manhaj-manhaj tadi ya. Dirasah lugawiyah. Kalian udah nemu? Ada nggak ya di sini simple deh, taulidiyah cuma bahas ini, taulidiyah cuma bahas ini. Mungkin di Muqarrar ya. Ada nggak di sini? Dirasah tahwiliyah di sini dia punya nggak ashhar nadhariyat fi dirsatil makna. Kita nyari kata kuncinya itu. Nadhariyah yang paling mungkin bunyawiyah nih yang belum kita baca. Mana ya bunyawiyah? Ada yang udah nemu? Ada yang nemu? Ada yang nemu? Ini harus ke Muqarrar nih. Ini simple dia waktu bahas dirasah lugawiyahnya. Jadi mazhab apa yang menggunakan teori dari barat yang teorinya itu yang paling bagus dari pembahasan waktu bahas soal makna. Al-Mustawadani wa ilmul ma'na min badiyata syai'an. Maka dhahaba ba'dhum ila anna al-ma'na wa ibaratun alaqa bain fikra wa rumus. Nah ini tadi yang nanya dalalah sama makna sama apa enggak. Nah ini mayu sama bil madlul aw lafat ya. Madlul itu makna, lafat itu dal. Oke, belum ketemu ya. Dicatat aja dulu, ntar kita yang belum ketemu kita baca ulang lagi semuanya, entah Apa dari hulasah atau dari apa tadi Za? gimana? Apa tadi Za yang makna itu madlul, terus lafaz itu dalaf. Ya gitu Za. Ya, jadi lafat itu dal, makna itu madlul karena lafat itu kan menunjukkan ke makna. Dal ya duduk artinya menunjuk. Berarti ini belum ketemu ya, mazhab apa? Nanti kita buka di Muqarrar yang lagi bahas tentang taulidiyah, bunyawiyah, dan tahwiliyah. Ya. Mazhab apa yang menggunakan asyarun nadariyat yang diajukan oleh orang barat. Ketemu nggak? Kalau yang di Muqarrar halaman berapa yang bahas itu ya? Oke, kita lanjut aja dulu. Min asyaril lugot ghair mutasarrifah wal azilah al-lughah titik-titik. Nah, jadi bahasa apa ya yang bahasanya itu tuh kan kalau di bahasa Indonesia nih kita masih ada kata turunan tuh. Dari didik, mendidik, pendidik, pendidikan. Itu kan kata turunan kayak gitu kan. Duduk, kedudukan, mendudukkan, duduk gitu. Nah, itu kan mutasarrifah kayak gitu, ada kata asli sama kata turunan. Nah, terus kalau ghair mutasarrifah itu berarti kayak satu kata ke kata lain yang maknanya mirip tapi nggak ada kaitan sama sekali, jadi dia azilah sendiri-sendiri gitu. Itu logo apa kira-kira? Jepang, Cina, Jerman, atau Turki? Ada jawabannya nggak? Ada yang dapat nggak jawabannya? Bahasa apa yang satu bahasa, dalam bahasa itu tuh satu kata lain tuh benar-benar nggak mutasarrif gitu. Kalau bahasa Indonesia lumayan ada mutasarrifnya loh. Duduklah, duduk. Nah, gitu kan. Kedudukan, menduduki. Kira-kira bahasa Turki, Jepang, Cina, atau Jerman? Ada yang pernah dapat nggak? Di Muqarrar atau di Muqarrar atau di Hulasah? Za, Aduh, ini bahasa kok banget. Almania. Za, bahasa Almania tadi itu bahasa Jerman, Za. Iya, Almania itu Jerman. Ada yang nemu nggak? Ini sebenarnya dibahas loh di Fiqhul Lughoh. Di Fiqhul Lughoh yang lagi bahas tentang lughoh mutasarrifah kan gini. Pembahasannya kayak gini. Bahasa Arab itu punya khosois karena dia mutasarrifah. Nah, ada bahasa lain yang nggak mutasarrif, contohnya bahasa ini gitu dia pembahasannya.
Ada yang dapat nggak? Atau anak artiin dulu aja soal-soalnya ya. Nanti kalau udah dapat jawabannya kita share-share di grup WA ya. Jadi nanti kita Bahasa harus Cina jawab. bukan, Zah? Apa? Pernah dengar cuman lupa, Zah, di mana tuh. Kalau nggak salah bahasa Cina gitu, Zah. Soalnya kan Bahasa itu Cina ya? kayak cukup disusun-susun aja, Zah. Udah jadi kalimat gitu. Ini Cina sama Jepang mirip gak sih bahasanya ya? Tapi beda sendiri-sendiri. Tapi bisa jadi ya Cina ya. Cuma nanti kita cari sumbernya dulu aja ya dari Quran sama Ulaso. Bisa jadi tadi dengernya bahasa Cina ya. Soalnya bahasa Ana Cina kan dapat pisah-pisah ya. bahasa Cina juga, Jadi Zah. belajar bahasa Mandarin susah kali. Di internet bahasa Cina kok. Oh bahasa Cina. Oke. Berarti jawabannya bahasa Cina ya. Bahasa Cina tuh berarti dia nggak ada kata turunan ya. Sendiri-sendiri ya. Iya, Zah. Oke, tamam. Nah, kemudian yang nomor 8 kul itu bako ijtimaiyah nidoman lugawiyan wahidan au khoson ya. Jadi salah satu yartabit bimustawaha fin nawahi al ukhra. Jadi setiap level sosial ya, maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari kan ada tobako ijtimaiyah kan, ada level sosial gitu. Nah, setiap level sosial itu ada sistem bahasa khusus gitu. Tentunya kalau misalkan di bahasa Jawa ya itu ada, kalau ngobrol sama teman kan kita pakai ngoko ya, terus ke yang lebih sopan lagi kromo, terus yang paling sopan banget nanti kromo inggil gitu. Jadi setiap tobako istimewa itu ada bahasa khusus gitu. Berarti jawabannya khusus ya. Nidoman lugawiyan khoson gitu. Tapi nggak tahu di Muqarrarnya halaman berapa ya, kira-kira ada yang pernah nemu nggak atau di Hulasoh. Kalau secara makulnya sih gitu, cuma dalilnya dari Muqarrar nggak nemu. Apa kira-kira? Hosan, Zah. Ketemu nggak? Ya Hosan sih, tapi ketemu nggak di Muqarrar yang bahas itu? Ini di judulnya Mustawan Nahwi. Cuman beda, kitab Ana beda, Muqarrar Ana beda, anunya halamannya, Zah. Oh, Di, jadi yang Muqarrar ini kan 2020 Judulnya apa tadi? tapi kayaknya yang Banin ya ini ya, ilmu lugu yang ini. Banin kan? Iya. Nah, mungkin nanti di grup ada yang bisa share Muqarrar yang punya Banat. Nah, makanya tadi Ana, kalau Ana baca ini kok kayaknya beda sama Muqarrar yang ini gitu. Kan sama-sama Waktu ilmu Indri lugu, tadi tapi kan penekanannya beda gitu penekanannya. Di bagian apa yang dibahas? judulnya gitu. tadi di bagian mana? di Mustawan Nahwi, awit tarkibi wa ilmu tarkib. Oke, Hosan ya jawabannya ya. Jadi sebut Muqarrarnya yang bagian kuliah Banat di-share ulang lagi aja, terus nanti kita lihat gitu di halaman-halamannya ya. Oke, yang nomor 9 sekarang. Maudu ilmi lughah wa al-lughah bi'tibarihan nidoman ditawassul al-insani sam'iyan bidaraja al-ula wa basarian bidaraja asani. Oke. Objek pembahasan ilmu lughah, maudu dirasanya ilmu lughah itu adalah bahasa. Bisa bahasa itu dari segi dia kan sebagai alat untuk menyampaikan makna ya oleh manusia. Jadi manusia nyampein ke manusia lain makna itu pakai lughah gitu kan. Bisa dari sam'i, dari pendengaran, beraja ula, atau dari basori, dari dilihat gitu, beraja saniyah. Qail ibarah asabiqah wa, nah ini perkataan siapa? Apakah perkataannya Dr. Ali Wafi atau Dr. Mahmud Sa'roni atau Dr. Tamam Hasan? Yang terkenal Tamam Hasan, yang lainnya nggak pernah denger nih. Ada yang dapat nggak di Hulasoh atau di Muqarrar? Siapa yang mengatakan perkataan ini? Maudu'nya ilmu lughah. Kalau maudu' ilmu lughah pasti di ya. Coba bab ilmu lughah halaman maudu, pokoknya kata kuncinya di maudu ilmu lughah. Siapa yang mengatakan itu? Ini udah nasy'ah sama atau
al-hunan kalau di awal mau nyanyi perkataan ini gitu. Oke, lanjut ya. Tadi connecting sebentar. Oke, di sini. Jadi tadi kita masih proses mencari yang nomor 9 ya. Dia aja dibuletin kan, gak dapet berarti. Siapa sih yang mengatakan perkataan ini? Apakah Dr. Ali Wafi atau Dr. Mahmud Saroni atau Dr. Tamam Hasan? Oke, yang nomor 10. Minal wamd al-ula Allah ditadulu ala wujudi wa'yi lugawi dirusatin nukush. Jadi yang pertama kali, langkah pertama adanya pembahasan bahasa, kesadaran gitu orang buat membahas bahasa, itu dimulai dari mana? Yang pertama, A gitu ya, opsi yang A. Dirusatun nukush, hieroglifia, atau yaitu ukiran-ukiran yang hieroglif atau tulisan kayak yang di candi-candi di Indonesia tuh kayak candi-candi relief gitu-gitu ya. Terus ihtira'ul kitabah atau waktu ditemukannya kitabah, watatawuruha atau duhur majmu'ah minal qawamis atau adanya, jadi kayak langkah pertama adanya pembahasan bahasa itu dilihatnya dari mana, waktu meneliti ukiran-ukiran relief atau waktu adanya penulisan atau waktu adanya kamus-kamus atau semuanya benar. Jami'u masabak gitu. Tadi ada nih di Nasy'atul Lughah. Wamdot al-ula, langkah pertama. Kira-kira di mana langkah pertamanya? Wa'i lugawi itu apa tadi, Zah? Wa'yun itu sadar, orang sadar gitu. Mulai terpanggil untuk punya dirasah Akan. lugawiyah. Nih, Ya, tadi syukran, itu Zah. Wamdot al-ula di halaman 175 ya. Layu jad'in dana tarikh, kok udah coret-coret sih? Oh enggak sih. Tarikh mufassal ihtira'il kitabah. Wa tatawuruha min rumus bisura ila ramzin bisyakal al-saud awil maqta'. Walakin hadal amal fi haddi datihi yadlu ala wujudi wa'yin lugawi wa inda ulaika alladziina ihtara'ul kitabah walladziina tawaraha bihadihi surah. Jadi pertama kali adanya wa'yu lugawi itu adalah ketika ihtira' kitabah, ditemukannya penulisan. Gitu ya. Jadi kayak ada huruf A, B, C, D gitu-gitu, abatasa apa-apa itu. Jadi itu awal mula langkah adanya lugoh, pembahasan lugoh gitu ya. Kesadaran orang untuk meneliti bahasa. Kan di sini Nasy'atu ilmu lugoh tuh kayak awal mula berkembangnya, ditemukannya, diletakkannya ilmu lugoh. Gitu. Yaitu betulnya tadi jawabannya ihtira' kitabah ya berarti ya. Tapi waqad kana haula humul masriyin al-qudam, dan pertama kali yang menemukan itu adalah peradaban Mesir, yaitu dengan hieroglif itu. Nah ini, waqad wajadat aidan nukush bil hieroglif ya. Berarti nomor 1 juga benar tadi. Tadulu ala usul sufaro. Terus Berarti itu yang jami' tadi. masabak, Zah. Iya, jami' masabak ini kayaknya. Ya, itu ya, tamam. Kalian buka halaman 175. Kemudian kita lanjut lagi. Maudu ilmi lughah. Huwa dirasat, ini tadi maudu ilmi lughah sama kayak yang halaman 9, yang nomor 9 loh. Lagi bahas maudu ilmi lughah kan perkataan siapa, maudu ilmi lughah apa gitu ya. Nah, di sini maudu ilmi lughah dirasatul lughah fi datiha min ajli datiha sahibul maqula as-sabiqah. Nah, ini perkataan siapa? Ibnu Jinni, Sabir, Desisir atau Sibaweh. Kayaknya harusnya ada di sini deh, Masya. Dirasa lughawiyah. Mana ya bab yang maudu ilmi lughah? Ini Indal Arab. Di sini madzhabnya Bunyawi Tarkibi.
Madrasah Faransi, manhaj bahas, mana ya bagian maudhu itu ya, maudhu ilmil lughah gitu. Nanti kita lihat itu pasti banyak setelah takrif sih. Maudhu'iyatul bahas sih ini tuh manhajnya lughah sih. Umumiyahnya bahas, manhaj dirasat lughawiyah. Kayak tadi kan kita nemu di Hulasah takrif ilmu lughah. Jadi takrif dari semua ulama itu dicantumkan. Tapi sekarang maudhu'nya nih yang kita belum nemu di halaman berapa ya maudhu'. Nanti dicari ya bab yang maudhu' ilmu lughah ya. Kemudian kita lihat ulama, tokoh-tokoh itu ngomongin tentang apa gitu. Maudhu'nya ilmu lughah. Terus kita tinggal cocokin. Ini perkataan siapa, ini perkataan siapa. Kemudian Arafa Yasbersen al-lughah al-kalam atau asur hatinya ya. Biqaulihi majmu'atul ahdas al-lughawiyah lada jamaat minal jamaat. Oke. Kumpulan dari ahdas lughawiyah ya. Dari satu kelompok. Nah, itu disebut dengan apa? Lughah, kalam atau surah diniyah? Ta'rifnya Yasbersen. Tadi yang tarif-tarif halaman berapa ya? Zah, ini yang nomor 12 kan Zah soalnya Zah? Yang nomor 12 kan nomor Zah? 12 Yasbersen. Ta'rifnya Yasbersen apa dari lughah? Coba kita cek lughah jawabannya iya apa enggak. Atau surah diniyah gitu. Ini lagi bahas lugat mutasarifah nih. Lasikiyah, wasliyah, lugat gair mutasarifah azilah. Nah ini nih, lugat sini ya, benar-benar jawabannya lugat sini. Jadi tadi ini ya, nomor berapa tadi kan kita nyari lugat mutasarifah azilah, ini jawabannya nih lugat sini ya, halaman 17. Nomor Aduh, 7 semoga tadi kita Zah, udah nomor baca 7. enak nih. Halaman berapa Zah? 17 Zah? 17. Jawaban yang lugas sini yang tadi kita cari itu loh. Itu nomor 7 tadi Zah? 17. Kalau sekarang yang lagi nyari tuh ini tarifnya ilmu lughah. Tarifnya lughah. Yang tadi kita udah baca juga tarifnya lughah punya Henry siapa tadi? Halaman berapa ya tadi? Ini nih. Kalau yang di sini coba Yesbersen ya, dia mengatakan apa cocok apa enggak gitu. Henry Sweet, Edward, and Yesbersen tadi sebenarnya tarif Gibbons. Kayaknya bukan tentang lughah ya, karena di sini nggak mengatakan itu. Berarti kita coret lughah, kita coret tuh kayaknya surah diniyah ya. Kan tadi di awal ada tentang bakalam ya. Jadi kita nyari perkataan Yesbersen tentang apakah itu dia lagi mentarifkan lughah, bukan ya kan, jawabannya bukan. Di sini Yesbersen nggak ngomong seperti itu. Berarti antara kalam atau surah diniyah. Nah, kalam sama surah diniyah itu berarti pas di bab al-lughah wal kalam ya. Mana al-lughah wal kalam?
Ini tadi logo Sofir ya. Mana bab logo wal kalam? Ada yang udah dapat? Udah kayaknya muqarrar nggak ada di Khulasa ya. Jadi kita cari, kita tandain lagi yang halaman yang nomor 12 ini, dia yes person mengatakan apa tentang logo kalam atau tentang surah diniyah. Kemudian min asyaril lugot ghair mutasarrifah al-azilah, logo siniyah ya tadi udah ya. Nomor 13, asgaru wahda lugawiyah datul makna wa ya'ti mustaqilan binafsihi wa yutlaqu alaihi al-judur wa morfem atau morfem mutasil atau morfem hur atau morfem fonem. Jadi dia komponen terkecil dan memiliki makna. Apakah morfem atau morfem mutasil atau morfem hur atau morfem fonem. Ada yang nemu nggak di muqarrar? Oh, masih banyak ya. Tapi belum tentu yang kuliah banin kayak gini loh soalnya. Kalau kuliah banat kan kayak gini loh. Biasanya anak kalau lihat di kuliah banin tuh bisa aja soal ujian itu cuma setengah halaman gitu. Maksudnya ya udah cuma kertas satu HVS udah dibagi dua, jadi sebesar itu aja kertasnya gitu. Kalau di banat bisa bolak-balik kayak gini. Dan biasanya kalau kalian ketemu Dr. Ahmad pasti soalnya sebanyak ini. Ustazah, yang nomor 12 tadi kalam, Ustazah. Kalam ya, Iya, Ustazah. kayak ketemunya di muqarrar atau di ulas halaman berapa? Di muqarrar, Ustazah. Tapi muqarrar yang lama, Khulasa Ustazah. halaman 8 Ustazah. Ya, Khulasa halaman kayaknya kalau 8 juga. muqarrar yang banat ini bakal ketemu deh. Bakal ketemu. Ada di ulas juga. Ada halaman 8 Ustazah. Al-kalam indahu. Oh iya, ini ya. Ya. Oke, di sini ada ta'riful kalam indah yasbarsan. Jadi di sini wal kalam indahu, di sini majwa minal ahdas al-qur'an, ada jamaat minal jamaat. Tamam. Sekarang ada lagi nggak yang nemu ini pas pembahasan morfem, ada morfem fonem, ada morfem hur, ada morfem mutasil. Dia ada di halaman tapi yang pilihannya tuh dan gandanya nggak ada di sana. Halaman berapa? Yang khulasa atau muqarrar? Khulasa halaman 2324 tentang Halaman 2324. Tapi kayak jawabannya tuh nggak ada. Pokoknya asgor wahda sautiyah yang punya makna. Sebenarnya tahu itu fonem gitu aja, tapi di bukunya gimana? Masa kita bilang morfem fonem tapi nggak tahu tulisan di bukunya ya? Karena itu kan asgor wahda yang punya makna. Itu fonem sebenarnya. Apa kita bilang morfem fonem gitu? Iya, nggak ada. Terus tadi halaman 147. Halaman 147 di muqarrar. Iya. Nah, ini dia, iya benar. Ini bahas judulnya tentang mustawa tahlil asrafi wa ilmiyah. Di sini ada au morfologia. Morfologi itu sorof ya. Oke, free morfem itu maksudnya adalah al-awwal ma yusamma bil morfem al-hur, terus wasan yusamma bil morfem al-mutasil atau morfem mutasil atau muqayyad ya. Jadi jawabannya yang mana sih? Wa min ajli tafriq al-wadih baina hadaini nawaini faqad ra'a ba'dul bahisin at-tamayyuz bainahuma fi tasmiyah. Itu dari kapital mustalah morfem ala naw muttasil atau muqayyad faqat. Anal morfem qad yatahaqqaqu wujudahu sautiyan fa yakunu mukawwan min saut. Mana yang dia punya dalalah
Pada koma adalah al-isnaini asani misal murfam al-awal koma watu kumtu. Nah itu. Halaman berapa aja? 140. Zah? Ini dia wala alla minal wadih lana anna ayya wahda min tilkal wahdat la yumkinu taksimuha ila wahdat musyabiha data makna wa min sama fa inna kulla wahdah minha tu'addu murfiman fi hadzal bina wa ala hadzal asas yatimu tahlil kalam ila murfimat wa yatimu tahdidha ma'rifatu adadihi wa tabi'atiha fi ayyi wahdah kalamiyah. Oke. Morfem jawabannya Ya'ti mustaqil asghar wahdat data makna gitu Oh, aja morfem morfem aja ya. Iya kayaknya jawabannya morfem Iya, aja deh. free Soalnya morph. kalau morfem hur sama morfem muqayyad itu dia gak dikasih takrif, cuma dibilang ini aksamnya gitu. Aksam dari morfem. Kan di sini ada yang morfem doang kan ya? Iya, al-morfem yang pertama aja. Kemudian jadi nanti murojaah lagi di halaman ini ya 147. Nah, kemudian Ya, Zah. Ustazah, ya, Ustazah. Tapi di sini yang di muqarrar yang morfem hur huwa allazi yumkin an ya'ti mustaqilan. oh, Itu jawaban. yang Morfem ini ya. hur, Ustazah. Oh iya ya benar. Waladhi mungkin ayati mustaqilan. Berarti kan Terus yang- morfem itu kan yang penting dia wahdah asghar sautiyah tapi dia datu makna. Nah, itu dibagi jadi dua. Kalau misalkan hur berarti dia yang bisa mustakil sendiri. Kayak dia sendiri kayak dorobat gitu ya. Dorobanya itu yang sendiri. Nah, kalau yang dia muqayyad dia layati mustaqilan binafsihi. Itu ya kayak maksudnya ya. Karena mestamil daiman ma'agwerihi, dia selalu nyambung sama yang lain, gak bisa sendiri. Contohnya kayak tak yang di dorobat, taknya itu gak bisa tiba-tiba tak sendiri. Gitu. Kalau dorobat dia biasa-biasa gini, kalau dia kata dorobat, dorobanya itu morfem hur, tak sakinahnya itu morfem muqayyad. Gitu ya. Berarti jawabannya morfem hur aja ya. hur. Iya, Ustazah. Kemudian doharat adiros alugaw indal yunan murtabito bidirosat. Jadi ketika pembahasan bahasa itu ada di sejarahnya orang Yunan, nah itu berkaitan dengan apa? Saud, nahwu atau falsafah. Ini kita bahas yang indal Yunan. Bersamaan dengan ditemukannya pembahasan apa gitu, falsafah atau aswat. Indal Yunan di sini kayaknya filosof deh kayaknya. Soalnya di sini dari Darussa Yunan udah membahas tentang falsafah darat Darussa Lugawi Indal Yunan murtabita bil falsafah. Ini ya halaman 31. Jawabannya bil falsafah. Nomor 15 tahlil jumal wa tarakib bihisabil bihasbi ya. Bihasbil qawaid an-nahwiyyah likashfi ma bainaha min alaqati tlaqu alaihi mustawa. Jadi waktu kita menganalisa susunan kata ya, terus kita melihat dari segi kacamata nahwu untuk kita melihat alaqah di dalamnya itu disebut dengan apa? Tarkibi ya. Kayaknya jawabannya tarkibi tapi di muqarrar halaman berapa nanti dicari ya. Karena yang nahwu itu bahas tarkibinya. Tamam? Kemudian yang ke-16 sahibu kitab Manahij Sinaatil Kalam. Oke, siapa? Apakah itu punyanya Donato atau punya Faru atau punya Quatriano? Punya siapa? Yang kedua juga. Oke, bukunya siapa kira-kira? Kitab Manahij Sinaatil Kalam.
Jadi belajar yang manhaj sinaatil kalam. Nggak tahu bacaannya, Zah. Kitabu manahij siapa? Sinaatil kalam. Yang Ini kedua udah tuh, Zah. mutarjam. Oh, yang kedua. White Liano. Oh, beda-beda udah manhaj sinaatil kalam. Ada di Hulaso atau halaman berapa? Nemu di Muqarrar, Zah. Kuatiliano Di kayaknya. eh, Muqarrarnya halaman? beda, Zah, Muqarrarnya, Zah. Oh iya, beda muqarrarnya. Di Oke, Nas'atu Ilmul Lughah bagian di Rosa Lughawiyah Indar Ruman. Oke, tamam. Itu ya nanti ya. Pokoknya bagian kedua yang benar. Awalu man qasama huruf al-arabiyyah ila huruf usul wa furu' siapa? Ibnu Jini, Al-Mubarid, Ibnu Faris, atau Sibawayh? Siapa? Temu nggak? Yang pertama kali membagikan bahwa huruf bahasa Arab itu ada yang usul, ada yang furu'. Ada yang nemu nggak? Ibnu Jini atau Mubarid atau Ibnu Faris atau Sibawayh? Ini pasti pembahasannya ada di bab tentang ini di Rosa Lughawiyah Indal Arab kayaknya. Begitu ya, di Rosa Lughawiyah Indal Arab. Nah, di sini simple sih, nggak dapat ya. Di Rosa Lughawiyah Indal Arab. Di Rosa Lughawiyah Indal Arab pada halaman 180. Halaman berapa tadi, Zah? Tentang taksim huruf Arabiyah ke usul dan furu'. Dapat nggak? Dapat ya. Nanti cari dulu ya ini ya tentang yang membagi bahwa huruf Arabiah itu ada yang usul, ada yang furu'. Ya, antara Ibnu Jini, Mubarid, Ibnu Faris atau Sibawayh. Kemudian yang ke-18, syahid dalam mujtama' al-lughawi di Rosat Muqarranah fi Sawtiyah annahu al-istiqaq wa dzalika fil qarn al-20 asamin asyar atasi asyar. Abad keberapa sih masyarakat atau kalangan umum itu mempelajari di Rosat Muqarranah tentang suara, nahwu, istiqaq? Itu di abad keberapa? Ada yang pernah dapat? Mungkin kita kayak saling melengkapi di ini aja ya, grup WA ya. Kita perlu nyari, dan tadi yang belum kita baca itu Muqarrar yang punya kuliah banat. Padahal emang ini asilahnya buat kuliah banat.
Baik, kita cari itu. Kemudian kita cari lagi Ro'id Madrasah Wasfiyah Tashkiliyah. Nah, itu Chomsky bukan? Madrasah Wasfiyah Tashkiliyah. Halaman berapa ya tadi pas sampai ketemu? Yang madrasah-madrasah. Aduh. Ada yang ingat tadi halaman berapa? Nah, ini Madrasah Wasfiyah Tashkiliyah itu mana nama orangnya? Oh enggak, Chomsky itu Madrasah Tahwiliyah ya. Berarti ini bukan Chomsky, bukan Wasfiyah Tashkiliyah. Ini siapa? Pokoknya pas buka halaman ini ya, kalau yang di Muqarrar nanti dilihat lagi Madrasah Wasfiyah Tashkiliyah. Di sini kan nggak tertulis nih siapa. Kemudian Syahid Mujtama Al-Lugawi, Muqarrar Everyday. Doharo ala yadi ruslu awala dirosah. Aduh, cari jawabannya ini lama banget ya, Masya Allah. Yang kita sepakat lagi aja ya, gimana nyari jawabannya, kita bagi tugas gimana, biar cepet. Hamzah. Jadi nanti yang udah dapet jawabannya, di share di grup. Terus nanti sisanya yang masih kosong-kosong, yang lainnya lengkapin gitu. Kita nyari bareng. Jadi Muqarrar ilmu lughah itu tiap tahun ganti, dan tiap tutur juga kolornya beda-beda. Dan emang Ana nggak pernah baca Muqarrar lain, dan Ana emang kurang baca di ilmu lughah ya.